Kedua bayi imut ini dari sejak dini sudah diperkenalkan oleh kedua orang tua mereka, bro. Karena kedua orang tua mereka adalah sahabat, 130 tahun mereka berteman lamanya. Setiap mereka punya anak selalu didekatkan seperti bayi imut-imut ini, bro. Aduh, imutnya, bro. Hahaha. Bahkan yang lebih menggemaskan lagi, kedua bayi ini berpegangan tangan sebagai tanda mereka berdua telah menjadi sepasang sahabat. Waktu pun terus berlalu, 14 tahun kemudian kedua bayi itu telah tumbuh menjadi sepasang remaja, bro. Semakin lama semakin besar persahabatan mereka semakin erat. Setiap hari mereka selalu bermain bersama. Kemana-mana mereka selalu berdua dan mengisi waktunya dengan sangat bahagia, bro. Hingga akhirnya lambat laun benih-benih cinta monyet pun timbul di hati mereka. Hahaha. Bahkan saat sekolah mereka sangat kompak. Ketika si pria dihukum karena dia main-main, si gadis pun tak membiarkannya. Dia sengaja menampar temannya agar dihukum oleh gurunya supaya dia bisa menemani sahabatnya itu. Karena mereka berdua selalu ingin bersama di mana dan apapun yang terjadi. Bahkan sepeda mereka saja selalu disandingkan seperti eratnya hubungan mereka berdua, bro. Namun suatu hari di sekolahnya, gadis ini akan berkelompok dengan seorang pria yang bernama Anton. Tapi rupanya si Anton ini suka kepada si gadis dan juga pikirannya sangat kotor. Dia mencium aroma tubuhnya si gadis. Pria ini melihatnya pun sangat marah. Dia langsung mendatangi si Anton itu, memegang bajunya lalu menamparnya, bro. Berkali-kali dia menamparinya karena kesal perbuatannya kepada gadis pujaannya. Melihatnya, gadis ini pun menghentikannya, kemudian memarahi dan merepeti sahabatnya itu. Tapi pria ini tak mau mendengarnya, bro, karena dia sudah sangat murka. Dia menendang si Anton lagi, kemudian dia menghempaskan kepalanya ke atas meja dan memukulnya secara bertubi-tubi. Tapi melihat itu, tiba-tiba si gadis menamparnya. Namun setelah itu si pria membalas menamparnya juga, bro. Sehingga si gadis pun mengatakan, "Aku perempuan dan kau menamparku. Aku tak akan bicara padamu lagi, pergilah. Aku tak peduli, aku juga tak akan bicara padamu, pergilah. Dengar ya, aku tak akan bicara padamu sampai kau bicara duluan padaku. Ingat itu. Kau yang menamparku duluan, aku tak akan bicara padamu sampai kau bicara padaku. Kau yang sebaiknya ingat itu." Waduh, mereka berdua telah selek, bro. Persahabatan mereka pun telah menjadi renggang. Semenjak hari ini mereka berdua tidak akrab lagi seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan ketika mereka pulang, yang rumah mereka hanya dibatasi dengan sebuah tembok, mereka sama sekali tidak bicara lagi, bro. Mereka menahankan egonya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah. Kejadian itu pun terus berlangsung sampai mereka dewasa dan mereka pun kuliah di kampus yang sama juga. Tapi di saat itu seorang pria sangat panik menghampiri teman-temannya, bro, karena si gadis telah diculik. Namun mendengarnya, pria ini hanya tersenyum saja. "Ngapain kau panik? Dia sudah pasti ada di sana. Mereka tak akan bisa menyakitinya." Sedangkan di suatu tempat, gadis itu telah diikat dan seorang penjahat akan menyerangnya dengan sebuah pedang, bro. Sehingga gadis itu pun sangat ketakutan. Tapi tiba-tiba ada yang menahan pedangnya. Wow, tentu saja dia adalah si pria yang telah tumbuh dewasa. Dia langsung menghajar penjahat itu sampai terhempas. Lalu terlihatlah wajahnya, bro. Ternyata wajahnya cukup tampan juga. Hahaha. Si abang tampan ini akan menyelamatkan gadis pujaan hatinya dari para penjahat yang mulai menyerangnya juga. Akan tetapi karena jumlah mereka sangat banyak, si abang pun kalah dan dia diikat oleh mereka, bro. Lalu dia bertanya apa yang terjadi. Kemudian penjahat kribo tampan dan keren ini mengatakan, "Rencana kami adalah untuk menculikmu." "Emangnya kenapa?" "Agar kakak itu bahagia." Wadidaw, ternyata gadis cantik ini telah menjebak si abang tampan, bro. Dia berpura-pura ditangkap oleh para penjahat itu hanya untuk menangkap si abang. Kemudian para penjahat ini pun pergi meninggalkan mereka. Sedangkan bang tampan hanya terdiam melihat si gadis yang mulai berjalan mendekatinya. Tapi gayanya sangat aduhai, bro, sehingga si abang pun jadi keheranan. Karena gadis itu seperti ingin menggodanya, dia pun menyuruhnya berhenti. Tapi lambat laun godaan gadis itu semakin menggairahkan sehingga si abang pun jadi bingung. Kadang-kadang dia ngomong ayo, tapi kadang-kadang jangan. Dia tak bisa menahannya lagi, tapi ternyata itu hanya mimpinya, bro. Kocak, kena bohongi kita. Rupanya dia cuma mimpi basah toh. Namun ketika perangnya akan dimulai, tiba-tiba kakaknya si abang ini yang melihatnya sedang bermimpi merencanakan sesuatu. Waduh, sayang sekali, bro. Padahal hanya tinggal sedikit lagi. Hasrat si abang sudah tinggi, tapi tepok. Dia ditapok oleh kakaknya sehingga terbangun dari mimpinya. Walah, bang, tunggu sebentar lagi. Napa tadi bang? Kayak nggak pernah merasakan aja pun kau. Kan jadi kesel adikmu tuh, gara-gara nggak jadi merasakan kenikmatan dunia. Sungguh kocak ceritanya ini, bro. Gara-gara nggak jadi merasakan enak, si abang tampan pun mengejar kakaknya itu. Oke, bro, cerita ini sangat seru. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan lupa tonton terus ya, hanya di Snack Video.